Oke, rekan-rekan, mari kita mulai kelas kita. Kita akan melanjutkan proyek penulisan ujian akhir semester kalian, dan hari ini kita akan membuat kemajuan, yaitu dengan mengawali homili kita dengan narasi. Maka saya akan langsung meminta kalian saja ya untuk langsung membagikan narasi yang sudah kalian tulis. Oke, Stefani Sindiawati, silahkan langsung share saja narasi kamu. Sebelumnya sebentar Romo, ini saya pindah ke laptop dulu ya. Soalnya ini kami juga masih kelas KHK dan saya sudah mengabari dosennya untuk memberhentikan di kelas KHK tapi belum direspon. Jadi ini saya coba untuk out dari KHK dulu dari laptop Romo. Oke, ya. Sebentar Romo. Oke, sambil nunggu Stefani, Hendrikus sudah bisa terkoneksi? Saya menggunakan HP, Romo. Oke. Atau saya bacakan saja, Romo? Oke, dibacakan dulu aja. Oke, dari narasi yang sudah saya buat, nah, yang saya temukan dalam hidup berkeluarga pada masa ini pasti mengalami lekak-lekuk karena dipengaruhi oleh dosa. Nah, dosa-dosa ini ada karena adanya sifat dalam hati kita yang tinggi hati. Nah, kemudian masing-masing anggota keluarga kita penuh dengan egonya masing-masing dan juga kesibukannya masing-masing. Nah, pada minggu Advent ketiga, keluarga itu diajak untuk mengekspresikan sukacita. Sukacita yang tak hanya sekedar melalui kata-kata saja. Nah, sukacita itu hendaknya tumbuh subur dalam hati keluarga dan masing-masing anggota keluarga. Yang memiliki sifat tinggi hati perlu membenahi diri menjadi rendah hati. Yang memiliki ego tinggi dan kesibukan masing-masing perlu menunjukkan sikap simpati dan empati pada semua anggota keluarga. Nah, kemudian sukacita seperti itulah yang perlu dibangun oleh keluarga. Sukacita yang tidak lepas dari wujud pertobatan dalam kebersamaan dengan orang lain, dengan semua anggota keluarga. Keluarga perlu merenovasi hati masing-masing, menyadari bahwa hati kita tidak seindah dulu. Kita perlu berjalan menuju semangat pertobatan, membuka hati dan rendah hati, agar kita menjadi lebih baik lagi dalam berkeluarga. Gitu, Romo. Oke, ini ya, Danang, dan nanti untuk teman-teman juga, agak hindari ya kalimat-kalimat yang kurang naratif ya, Danang ya. Jadi kita perlu berbicara dengan bahasa yang umat kita juga bicara ya. Dan harus diakui ya, saya memperhatikan sejak kalian di semester 1 ya, seringkali renungan-renungan kitab suci itu kalian menggunakan bahasa yang sehari-hari kalian juga tidak mengucapkannya. Jadi tiba-tiba kalian menjadi teolog kitab suci ya. Dan itu bahasa yang jauh sekali dari kehidupan tidak hanya kalian, melainkan juga kehidupan umat ya. Maka saya lebih cenderung materi yang kamu sampaikan tadi itu disampaikan dalam bahasa yang lebih naratif ya. Bahasa yang lebih naratif itu bisa jadi memang bahasa narasi ya. Jadi kisah salah satu umat yang kamu jumpai ya, tentu namanya disamarkan ya kalau barangkali itu mengganggu privasi ya, dan ini sesuatu yang harus diakui terutama di media sosial ya, terutama dengan reels dan macam-macam itu privasi agak dilanggar habis-habisan ya. Jadi bahasanya lebih tidak statement-statement ya, Hendrik, tapi bahasa yang lebih eksperiensial, pengalaman ya. Dan mungkin agak kepanjangan ya, Hendrik ya. Dari segi bahasanya, maka mungkin baik kalau Hendrik nanti dan teman-teman belajar tidak membuat pernyataan-pernyataan ya, tetapi lebih
kisah ya daripada statement ya, daripada pernyataan. Jadi misalnya dari apa ya, kalimat-kalimat yang sudah kamu susun tadi, apakah kita bisa merujuk pada pengalaman seseorang ya? Saya berjumpa dengan siapa, lalu pengalamannya apa ya? Nah, begitu ya Hendrik, daripada kita membuat statement yang memang akan berbicara pada banyak orang, tetapi mungkin agak lebih abstrak ya. Narasi itu bahasanya lebih konkret ya. Jadi apa ya? Menunjuk karakter tertentu, sosok tertentu ya. Mungkin pengalamannya tidak akan apa ya, penuh ya, full, tetapi itu seringkali pengalaman 1-2 orang saja itu sudah mencukupi ya. Jadi jangan takut nanti kalau saya mengambil kisah seseorang lalu poinnya menjadi sempit gitu ya, ya enggak apa-apa ya, karena selalu kontekstual ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang pengen kamu katakan dan mungkin kita belum punya waktu ya, kita bisa ya udah tahun depan ya, tahun depannya lagi. Gitu. Oke, begitu ya Hendrik. Kamu sendiri apakah ada kesulitan ketika menulis narasinya? Iya Romo, agak kesulitan Romo. Kan saya mengambil minggu Advent ketiga. Sebenarnya kan itu minggu sukacita dan saya mengambil topik yang berfokus pada keluarga. Sebenarnya saya berfokus pada keluarga saya sendiri gitu Romo. Keluarga saya sendiri kan banyak lika-likunya ketika sebelum merayakan hari raya keagamaan begitu. Jadi di masa Advent ketika kan menuju pertobatan yang sejati gitu Romo. Jadi membenahi diri dalam keluarga gitu Romo. Oke ya. Mungkin kata lika-liku ya, itu bisa menjadi kata yang sudah konkret, bisa juga menjadi kata yang masih abstrak ya. Kalau boleh saya tahu apa ya, lika-likunya ada di mana Hendrik ya? Karena buat saya kata itu masih ini ya, masih ada abstraksinya ya. Jadi kurangnya kebersamaan di sana, terus kemudian apa ya, egonya tuh tinggi-tinggi semua Romo, masing-masing anggota keluarga. Gitu Romo. Nah nanti misalnya ini ya, Paus Fransiskus kan pernah mengatakan ya, tidak ada keluarga yang sempurna. Ya, bahkan di rumah seringkali ini ya, ada piring yang melayang dan seperti itu ya. Keluarga kita itu adalah keluarga yang seperti itu. Dan lalu kamu bisa nanti ya bridge ya antara kisahmu dengan teks kitab suci adalah kisah keluarga yang tidak sempurna itu ya saya alami. Ya, lalu mungkin lalu kamu bisa menyampaikan ya salah satu persoalan yang ada dalam orang tua kamu di dalam keluarga, bahwa sukacita itu tidak selalu ada ya. Nah, lalu kamu justru dengan mengatakan bahwa lalu katakanlah disebut dengan lika-liku tadi ya, kamu malah bisa grab audience ya, yang seperti Danang itu tidak sedikit. Ya. Jadi dengan kamu membuka diri kamu, lalu umat justru juga sama ya, mereka membuka diri ya. Oh, saya juga seperti kamu Danang ya. Saya juga anak sekulian seperti kamu dan orang tua saya ya kurang lebih punya pengalaman seperti orang tua kamu ya. Dan itu banyak ya Danang ya, sejauh saya ngobrol dengan orang muda itu kisah seperti itu hampir selalu terdengar ya di ruang rekonsiliasi atau di ruang konsultasi. Nah, maka itu bisa menjadi kekuatan ya Danang ya, bahwa pengalaman keluarga saya adalah ya keluarga itu nggak sempurna ya, membangun kebersamaan itu susah banget. Lalu nanti dari pengalaman keluarga itu, jadi mulailah dari pengalaman keluarga ya, dan daripada membuat statement tentang yang kamu lakukan ini, kamu sudah mencoba untuk mensistematisasikan ya, secara lebih akademik ya. Kadang-kadang dalam homili itu
kita agak loose sedikit ya Danang dalam soal bahasanya tidak harus selalu akademik, tapi lebih bahasa kolokwial ya, bahasa orang ngobrol satu dengan yang lain ya. Dan dalam bingkai itu maka katekese kan sebenarnya dari pengajaran iman bergeser menjadi komunikasi iman, dan sekarang ini kalau kita memperhitungkan media sosial mestinya semakin interaktif ya. Jadi saya dengan umat itu ngobrol sebanyak-banyaknya di dalam homili. Maka narasi pada awal homili tidak sekedar ilustrasi ya. Dan ini sayang ya, banyak romo tidak memberikan contoh yang baik dalam menyampaikan homili, atau bahkan mungkin juga teman-teman profesi kita ya, yang katekis, prodiakon, yang ada di lingkungan, di wilayah. Kadang-kadang buku cerita itu diambil hanya sebagai ilustrasi ya. Oke, mari kita singkirkan cerita itu. Yang poin saya adalah tidak harus selalu begitu ya. Kisah itu sendiri kan berangkat dari kehidupan. Dan sabda juga nanti menjadi kisah ya, menjadi kehidupan juga. Maka nanti prosesnya ya setelah hari ini adalah minggu depan kalian akan full speed ya. Kita tidak akan menyelenggarakan kelas. Kalian minggu depan menulis 15 kalimat. Ya, 10 kalimat itu untuk mengudar ya. Jadi bacaan pertama 5 kalimat, bacaan Injil 5 kalimat, lalu 5 kalimat yang terakhir adalah pengalaman kita diterangi oleh sabda, lalu jadi apa ya? Semacam kita mengharapkan ada sedikit resolusi untuk pertanyaan-pertanyaan, termasuk seperti pertanyaan Danang tadi ya. Kalau pada kenyataannya ya hidup berkeluarga itu tidak sempurna, lalu Injil itu mengundang kita dan bacaan yang lain ya untuk bersukacita, lalu pengalaman yang masih jauh dari sukacita dengan kabar sukacita itu ketemu di mana? Itu adalah 5 kalimat terakhir ya. Oke, begitu Danang. Apakah ada pertanyaan? Ya, baik Romo, itu ada masukan sangat membantu Romo. Jadi ya teman-teman, seperti kasus Danang tadi, jangan buru-buru mengilmiahkan pengalaman ya. Seringkali justru pengalaman itu ketika kita tampilkan tidak banyak dipoles ya. Bahkan nanti di dalam bacaan yang saya tawarkan kepada kalian dari Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia tahun 2021 ini ya jadi orang bisa merasakan denyutnya. Jadi memiliki orang tua dengan pengalaman yang sulit membangun hidup bersama itu ya membuat kita sedih ya. Kita nggak datar-datar saja omong tentang itu. Nah, itu malah perlu diinklusikan di dalam homili. Jadi jangan dibuang ya. Lalu menjadi kalimat-kalimat yang dingin ya. Tetapi mesti menjadi kalimat-kalimat yang berdenyut mungkin nanti kalau kamu menyampaikannya secara face to face, mereka bisa melihat ya perubahan wajah kamu ya. Dari barangkali yang masih teduh lalu ada sedihnya, bahwa kata-kata saya ini ya saya seperti sedang membawa audiens itu ke rumah saya, ke rumahnya Danang ya, dan melihat di situ keluarga yang berjuang untuk bisa hidup bersama itu kayak apa gitu ya. Dan dengan melihat kamu, gestur kamu ya, itu lalu mereka diundang untuk melihat diri mereka ya. Gitu Danang ya. Baik Romo, terima kasih banyak Romo. Oke, tadi siapa yang sudah saya sebut namanya? Saya Romo. Yuk, silakan. Oke Romo. Sudah kelihatan belum ya Romo? Oke, sudah. Ya. Jadi saya mengambil Minggu Advent ketiga, rencananya itu tema besarnya adalah sukacita berbagi. Nanti judulnya
Gaungkan semangat sukacita dalam hati, mulailah dengan langkah. Nah, di situ nanti saya ingin bercerita begini, Romo. Perjalanan panjang sebagai seorang manusia seringkali membawa kita semua sebagai kesatuan umat Allah ke dalam kekhawatiran hidup. Kekhawatiran hidup itu seperti situasi yang tidak terduga dalam hal kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Contoh kecil akhir-akhir ini adalah banyaknya bencana alam yang melanda negeri kita seperti banjir di Kalimantan yang mengakibatkan orang seketika kehilangan papan dan ibu-ibu yang resah oleh ketidakpastian harga komoditas makanan seperti minyak, bawang, telur, dan beras. Selain itu, orang muda pun juga lebih sering bergulat dengan situasi pencarian jati diri, di mana terkadang terbentuk oleh rasa gelisah. Kegelisahan ini membuatnya tidak tenang sehingga merasa jauh dari sukacita keterbukaan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus. Kondisi ini mengakibatkan kesukaan kita untuk hidup secara individualistik. Individualistik sebenarnya melunturkan semangat kegotong royongan kita sebagai makhluk sosial. Kegotong royongan yang menjadi kebiasaan di tengah masyarakat menjadi semangat baru untuk mengatasi masalah kekhawatiran tadi. Kegotong royongan itu membangun sukacita kita dalam berbagi. Sukacita berbagi ini seperti pewartaan Tuhan Yesus, di mana kita perlu mengambil sikap untuk menyadari tempatnya sebagai penolong bagi manusia lainnya. Begitu, Romo. Oke, agak mirip dengan yang disampaikan Danang ya. Jadi jangan mengambil posisi berjarak ya dari umat ya. Kalimat-kalimat itu agak mengesankan ya, kamu mengambil jarak ya dengan menjadikannya too academical ya, sangat akademik ya. Bahasa narasi itu bahasa yang engaging ya, bahasa yang melibatkan, sehingga ketika orang kita itu cerita, lalu orang itu juga pada akhirnya terbuka untuk bercerita. Ya. Nah ini tadi catatan saya ada beberapa ya. Satu, tidak harus kita itu mengatakan semua ya. Jadi misalnya ibu-ibu ya, ada orang muda, pilih salah satu aja. Ya, karena ya kita tahu ya, kita terbatas dalam hal waktu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita bisa kamu entah fokus pada saya tidak tahu ya, apakah ibu-ibu tadi yang terkait dengan sembako atau orang muda terkait dengan pencarian diri. Sebenarnya ketika kita menyapa satu kelompok saja, kalau itu bagus ya, itu umat sudah menerima ya, mereka tidak akan komplain pada kita. Nah, karena waktu kita pendek, daripada tulisan kita itu menyebar ya ke beberapa tempat, kita fokus saja ya. Kita lebih mau menyapa siapa sih dengan pesan minggu ini ya. Dan biasanya umat lama-lama nanti punya keakraban dengan kita ya. Romo Andalas itu ya dengan orang muda. Maka homilinya remaja, orang muda di sekitar itu ya. Tentu kalau ekaristinya spesifik, misalnya ekaristi keluarga ya, saya akan memberi porsi ke situ ya. Karena kalau nanti Stefani terlalu jauh ya dari tempat di mana kamu berada, nanti kita jadi kurang pakar ya. Jadi omonglah dari ruang yang kamu punya kepakaran ya. Kalau saya misalnya lebih dengan orang muda ya saya pilih aja orang muda. Orang tua seneng ya kalau anaknya disapa ya. Jadi nyambungnya itu seringkali di situ ya, sesuatu yang mereka mau lakukan tapi nggak bisa ya. Jadi gitu ya, Stefani ya. Jadi kalimat kamu masih agak abstrak ya. Tetapi ini sekali lagi ya teman-teman, ini latihan ya. Jadi kalau saya meminta kalian ya setiap minggu itu membuat progres, bukan terutama saya melihat hasilnya ya, tetapi latihanmu sampai di mana gitu ya. Karena hal-hal kayak gini itu nggak bisa dikerjakan sehari semalam. Kita butuh beberapa minggu ya untuk memastikan bahwa
kita cukup waktu untuk dalam bahasa Paulus itu menggiling informasi. Ya. Nah, apa yang kita harapkan dari sebuah narasi, yaitu bukan informasi, melainkan makna dan bahkan kebijaksanaan. Ya. Jadi dari cerita yang kita sampaikan itu tidak sekedar orang itu diberi berita, ya, bahwa di Kalimantan ada banjir atau apa ya, tetapi lebih ke pemaknaan, ya, yang barangkali lebih personal, ya, di keluarga saya sendiri, misalnya, ya, ibu saya itu kesulitan untuk mendapatkan sembako, ya, pada waktu banjir atau apa, ya, sehingga di rumah, ya, kami menyantap makanan, ya, seadanya yang ibu bisa dapatkan, ya, dari pasar yang kebanjiran, mungkin lalu lari dari satu tetangga ke tetangga lain yang punya warung-warung kecil. Nah, seperti itu, ya. Jadi jangan tergoda untuk cerita skala nasional, ya, bahkan skala provinsi itu masih sangat luas. Tetapi skala rumah saja. Banjir kemarin, ya, ibu itu cari lombok nggak ketemu, ya. Akhirnya minta tetangga apakah boleh metik beberapa lombok, lalu ibu memberikan uang untuk yang punya warung kecil itu. Nah, seperti itu, ya, lebih cerita seperti itu daripada berita tentang Kalimantan Barat yang sedang banjir, ya. Lalu wilayah tertentu kedalamannya berapa, tapi lebih bahwa ada salah satu keluarga di wilayah itu yang punya cerita. Dan mungkin itu adalah cerita dari keluarga kami sendiri. Begitu, Stefani, ya. Apakah ada pertanyaan dulu dari Stefani? Iya, Romo. Sebenarnya ketika Romo berbicara tentang kedekatan, ya, maksudnya cerita ini dibangun oleh kedekatan, dan nantinya di dalam cerita ini juga menghubungkan antara cerita kehidupan dengan cerita Yesus Kristus sendiri, itu saya jadi kepikiran gini, Romo. Situasi umat di tempat saya itu lebih suka emang hal-hal yang abstrak gitu. Jadi lebih suka tuh melihat ya informasi-informasi berkaitan dengan berita nasional, dan lebih suka membandingkan dirinya itu dengan hal-hal di luar gitu, Romo, bukan dari dalam atau dekatnya relasi personal gitu ya. Jadi itu tadi yang menjadi gagasan saya untuk saya mau nuliskan ini. Tapi ketika nulis itu juga kadang mikir, kalau misalnya ini ditujukan untuk beberapa umat yang mungkin keterbelakangan informasi, juga bingung juga nantinya mereka gitu kan, ya. Terus akhirnya saya udahlah tulis aja dulu ini gitu, karena situasi umat seperti itu. Mungkin ke depannya karena dari evaluasi Romo yang bisa menjadikan motivasi saya ke depannya, akan saya ubah menjadi cerita pribadi. Untuk yang tadi kebutuhan-kebutuhan pokok itu memang saya mengambil dari ibu, tapi memang saya garis besarkan untuk ibu-ibu secara umum gitu, Romo. Sebenarnya ketika tanya ke ibu, Bu, kebutuhan pokok apa sih yang harganya sekarang melonjak? Ada minyak gini, tapi memang belum saya konkretkan ke percakapan antara saya dengan ibu, interaksi saya dengan ibu sendiri, gitu, Romo. Ya, jadi ibu-ibu dalam gereja ini kelompok yang besar sekali, ya, Stefani, ya. Maka ketika kamu mengisahkan kisah kecil ibu kamu, ya, sebenarnya kisah ibu-ibu yang lain itu disentuh juga. Jadi ini memang negosiasi, ya, Stefani. Apa yang umat tahu, ya, apa hal yang mungkin umat tidak terlalu tahu, ya. Ini yang penting nanti Stefani ini, ya, kamu mengestimasi, ya, misalnya tentang banjir di Kalbar atau di lokasi kamu, ya. Kira-kira umat itu apakah itu sudah menjadi pengetahuan umum? Kalau sudah menjadi pengetahuan umum itu kita nggak perlu omong terlalu banyak lagi, ya. Jadi kita lebih merefresh saja, ya. Merefresh itu kita semua ngalami, ya, terendam selama banjir beberapa hari ini. Lalu ibu saya ini, ya, cari minyak itu susahnya minta ampun. Kecil, ya,
tapi ibu saya muram di rumah. Nah, lalu kan pesannya ke sukacita ya. Jadi membuat kontras ya Stefan ya. Jadi pengalaman itu, tetapi toh saya tidak tahu ya yang terjadi di dalam keluarga kamu, bagaimana ibu kamu kembali apa ya. Tetapi toh di tengah kekurangan itu, harganya yang naik, toh ibu saya apa ya, ketika memasak ya, dia sambil ya cerita humor dengan kami ya. Nah, jadi mungkin tidak selalu muram semua ya, Stefan ya, tapi ada sesuatu yang apa ya, mungkin ibu kamu apa ya, di tengah banjir kayak gini kita masih bisa masak dan masih pakai bisa minyak ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada sukacita yang mulai dimunculkan, tapi agak kita tahan ya. Nah, nanti ketika masuk di dalam perikop kitab sucinya, lalu apa ya, kita bisa kembali ke kisah tadi. Maka saya bisa mengerti ya, mengapa ibu saya itu minyak mahal, susah, tapi kok bisa tersenyum ya dia. Apalagi ketika di tengah segala kekurangan itu, apa ya, dia bisa menyajikan apa ya, makanan ya di atas meja makan yang kita santap bersama dan seterusnya. Ini kekuatan narasi kecil ya, Stefan ya, karena kita bisa detail banget. Di rumah atau kamu nanti bisa lebih dalam ya. Buat saya, ibu saya itu nggak bisa masak tanpa minyak. Maka ketika minyak itu langka, ibu saya itu ini sekali ya, gimana ya, kayak mati gaya ya. Tapi itu hanya sebentar, misalnya kayak gitu ya, Stefan ya. Jadi kisah kecil itu bisa lebih detail ya daripada kisah yang agak general ya. Itu agak kurang detail ya, karena kita mau mengcover ruang yang lebih luas ya. Mungkin tidak hanya rumahmu, tapi rumah-rumah di desa kamu ya, atau di kecamatan kayak gitu ya. Itu kalau Stefani bicara pada skala nasional memang perlu ya. Tetapi kan ini kita lebih ke skala yang lebih apa ya, lokal ya, mungkin paling besar ya gereja paroki kita dulu ya, atau mungkin wilayah atau di lingkungan ya. Jadi Stefani tidak perlu ambisius untuk omong skala nasional ya. Nanti kita akan tahu ya, misalnya ya, lama-lama tentu sebagai apa ya, seorang akademisi dari Jogja, apa ya, kata-kata tertentu dalam bahasa Jawa itu kadang-kadang otomatis keluar ya dari tutur kita. Nah, ketika kita sadar bahwa kita bicara pada level nasional, itu kita harus agak menahan diri ya, mencari padanannya ya, bahkan mungkin apa ya, untuk orang-orang muda kadang-kadang kita nyari ungkapannya dalam bahasa Inggris apa gitu ya, agar tetap dimengerti ya. Meskipun mungkin kita kelepasan ya ngomong bahasa Jawa tertentu ya, kemudian kita tambahkan dengan yang bahasa Indonesia atau mungkin bahasa lain. Begitu Stefani ya. Iya, terima kasih Romo. Oke, kita sudah di minggu ketiga Advent. Apakah sekarang saya minta yang minggu pertama Advent, silahkan kalian raise your hand ya, agar saya bisa menunjuk kalian. Yang minggu pertama Advent, siapa saja? Oke, Mbak Maria Yunita, silahkan. Nanti silahkan yang kalian memilih minggu Advent yang pertama juga, nanti kalian bisa sharing ya. Prinsipnya ya teman-teman, kalian masih punya waktu, jadi kalau kalian apa ya terpaksa berubah pikiran dari minggu Advent yang satu ke yang lain, kalian masih cukup ya waktunya. Oke, silahkan Mbak Maria, silahkan share atau kamu bisa membacakan ya narasi kamu.
Apakah udah terlihat, Romo? Ya, oke. Bisa dibesarin dikit nggak? Maaf, pakai HP, Romo. Oke, berarti kamu baca ya? Iya. Saya mengilustrasikan ini kesaksiannya ini lewat suatu kisah itu, Romo. Berjudul Ikat Kangkung untuk Ibu. Ada 2 orang pekerja yang tugasnya merawat kebun Pak C, namanya adalah Patrick dan Willy. Mereka dipercaya Pak C supaya awal bulan Desember ini mereka tanam bibit kangkung supaya bisa tumbuh. Karena hujan telah tiba dan akan ada waktu-waktu menebunnya. Patrick disiplin bangun pagi merawat biji kangkung tersebut dan menyirami, rajin memberi pupuk yang sesuai, dan membersihkan gulung ganggu. Willy berkata pada Patrick yang terlihat sibuk, "Bukankah masih terlalu awal untuk menanam? Santai sajalah, kan kita tahu beberapa tahun ini Pak C akan pulang akhir Desember. Tidak masalah kalau kita leha-leha sejenak beberapa hari. Toh tunas itu akan tumbuh dengan cepat." Lalu Patrick menjawab, "Aku tidak tahu kapan Pak C datang, tetapi aku bekerja karena ini merupakan tanggung jawabku, supaya akhir bulan aku bisa menemui ibuku." Maka teruslah Patrick merawat kangkung-kangkung tersebut setiap harinya, hingga tunas-tunas kecil muncul dengan daun yang begitu segar, sehingga dirinya sangat bergembira melihat usahanya membuahkan hasil. Sementara Willy khawatir karena ia mendapat pesan WhatsApp bahwa sehari lagi Pak C akan berkunjung melihat pembibitan di kebun. Maka dengan berburu-buru ia menanam biji-biji kangkung tersebut hingga larut malam. Tetapi sudah terlalu terlambat baginya untuk melakukan pekerjaan itu. Pagi hari saat ayam berkokok, Pak C datang dan melihat kedua pekerjaan yang dilakukan oleh Patrick dan Willy. Mendidih emosi Pak C terhadap Willy yang bermalas karena panen akan terlambat. Akhirnya ia memotong gajinya dan melarang mudik sebelum Willy menyelesaikan pekerjaannya. Akan tetapi Pak C begitu bangga terhadap pekerjaan Patrick karena tanaman kangkung itu tumbuh gemuk serta subur. Maka Pak C menghadiahi Patrick seikat kangkung yang akan diambilnya sebelum libur Natal nanti. Di hari Natal, Patrick pulang dengan senyuman karena membawa seikat kangkung sebagai hadiah kecil yang akan dimakan nanti bersama dengan ibunya di rumah. Oke, Maria Yunita ada kesulitan enggak menulis narasinya? Itu Romo. Saya ini mau sih menyesuaikan itu sama homili ini saya mau bawakan siapa, tapi karena ini saya mikirnya kayaknya saya ingin menceritakan buat remaja atau anak muda karena saya ingin memberikan gambaran bahwa kedatangan Tuhan itu bukanlah suatu hal yang menang seperti itu. Jika kita orang-orang muda itu mempersiapkan diri, contohnya dengan hal-hal sederhana. Jadi bibit-bibit kangkung yang saya ceritakan ini tadi, ibaratnya itu adalah sikap dan perbuatan kita sehari-hari sebelum menjelang Natal. Nah, kita menyiapkan diri dengan disiplin, bertanggung jawab, dan bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Kristiani yang kita hidupi selama ini. Seperti itu, Romo. Oke, ini ya. Jadi kalau misalnya target audiens kamu adalah orang muda, sedapat mungkin ya Maria Yunita menggunakan kosakata mereka ya. Nah, kosakata yang terkait dengan tema itu misalnya ini ya, slow, kita rebahan dulu aja ya. Ini adalah kosakata-kosakata yang bisa menunjukkan kedekatan Maria Yunita ya dengan mereka. Jadi lalu catatan saya sebagai sebuah cara penceritaan ya, Maria Yunita ini cara menceritakannya lurus ya. Jadi dari awal sampai akhir ya, dalam teknik bercerita Maria Yunita itu kita tidak harus lurus-lurus saja ya, tetapi kita bisa mengambil flashback ya misalnya. Kalau flashback dengan ceritanya Maria Yunita misalnya, Pak C sudah di depan pintu.
dia misalnya datang lebih awal daripada yang Pak J pernah katakan. Lalu ini ya, lalu Patrick ya, bisa dari Patricknya. Lalu langsung cerita ya, tidak harus percakapan ini ya, percakapan langsung ya Maria Yunita ya, tetapi kangkung-kangkung di apa ya di tempat air sudah siap panen semua, segar-segar, hijau-hijau ya. Nah, itu bisa seperti itu ya Maria Yunita ya, tidak harus semuanya dalam percakapan ya. Nah, mungkin yang saya anggap sebagai apa ya challenge ya untuk kamu adalah tidak harus bahwa narasi itu langsung paralel dengan perikop kitab sucinya ya. Apa ya kata-katanya atau apa ya, tetapi tetap ada sesuatu yang tidak harus mengikuti alur kitab sucinya secara 100% ya. Tetapi karena nanti akan seringkali agak membuat narasi kamu lebih terbatas. Itu sih masukan dari saya ya. Jadi cara penceritaannya tidak harus dari start awal sampai akhir ya, tetapi bisa mulai dari hampir akhir dulu lalu mundur ya ceritanya. Jadi apa ya? Justru kangkungnya diperlihatkan apa ya sudah siap panen ya. Lalu semacam kita flashback ya. Begitu Pak J itu memberi perintah, Patrick langsung ini ya ke kolam atau ini ya mulai nanam bibitnya dan seterusnya gitu ya. Lalu di kolam yang lain ya. Mungkin tidak harus diceritakan secara detail karena udah diceritakan oleh Patrick. Ya. Tetapi, woi, ngapain ya? Slow ya, santai dulu, ya, rebahan dulu. Ya. Jadi kita tidak langsung mengkontraskan, tapi dengan suara karakter yang lain itu sebenarnya udah cukup ya, Maria Yunita ya. Sehingga misalnya tetap karakter utamanya Patrick aja ya. Sehingga nanti salah satu challenge-nya adalah gimana membuat sebuah narasi yang lumayan panjang dalam 2 paragraf ya. Dan 1 paragraf itu cuma 5 kalimat. Nah, itu challenge-nya Maria Yunita ya. Begitu Maria Yunita, apakah ada tanggapan dari kamu? Iya, Romo. Jadi berarti ini kayak apa ya, alurnya itu agak dirubah sedikit gitu ya, Romo? Ya, alurnya tidak harus progresif ya. Progresif itu Pak J pamit, saya mau pergi ya. Nanti apa ya, saya akan pulang, nggak akan ngasih tahu kamu ya jadwal pulang saya, tapi kira-kira segini. Lalu Patrick dan satu yang lain itu kamu nanam kangkung ya, itu progresif itu kayak gitu ya. Jadi memang dari 0 sampai kisahnya berakhir ya. Tetapi dalam narasi ada teknik ya Maria Yunita ya. Jadi tidak harus mulai dari situ, tapi mulai aja dari misalnya apa ya, seperti tadi ya. Tiba-tiba ada suara ya, Patrick dan siapa ya, itu suara Pak J. Beberapa waktu lalu dia meminta kami untuk menanam kangkung. Lalu Patrick melihat apa ya kangkung yang ada di kolam. Hijau-hijau, besar, siap panen. Pasti Pak J gembira sekali melihat itu ya. Dan mungkin ada suara ya, tidak harus kamu berpindah ya, tetapi di situ karakter lain ya, waduh, Pak J udah pulang, kangkungnya masih kecil-kecil, belum bisa dipanen. Nah itu kontras ya, Yunita ya. Jadi itu akan membuat kisahnya lebih hidup ya. Jadi menulis kisah itu sesuatu
menjadikannya hidup itu sesuatu yang lain. Ya. Nah, makanya ini ya, dan saya kira ini challenge kalian, terutama nanti kalau kalian posting sesuatu di media sosial ya. Mengapa tidak semua postingan itu likes-nya banyak? Tidak selalu yang likes-nya banyak juga bagus ya, itu tidak otomatis juga. Karena kadang-kadang yang yang bermutu kadang-kadang malah tidak banyak likes-nya, karena bacanya harus agak lama dan seterusnya. Ya. Maka saya tidak pernah menilai tulisan saya baik atau tidak dengan jumlah likes apalagi di Instagram. Ya. Karena Instagram itu rata-rata pembacanya tidak tahan untuk duduk detail kata demi kata ya, sementara dalam dunia akademik itu diperhatikan sekali. Begitu Maria Yunita ya. Terima kasih Romo. Oke, apakah masih ada yang minggu pertama Advent? Saya Romo. Oke, yuk Stefani Puspa ya. Tapi ini bisanya di HP Romo. Oke, udah kamu baca nggak Bapak? Oh ya. Sebelum menyambut Natal, biasanya kita sudah mempersiapkan mulai dari keberangkatan pulang kampung, oleh-oleh yang harus dibawa, lalu hadiah Natal untuk cucu, keponakan, dan masih banyak lagi. Nah, ibu-ibu rumah tangga ini biasanya sudah mulai pusing nih, udah mulai mikirin, mau masak apa ya mau Natal? Mau mempersiapkan makanan yang seperti apa ya? Lalu rencana untuk berkumpul dengan keluarga besar. Nah, ini biasanya untuk anak-anak muda dan khususnya biasanya yang sering terjadi itu pada anak perempuan. Nah, cewek-cewek ini ya saya juga seperti itu ya teman-teman. Nah, biasanya kita itu sudah repot banget udah mikirin kayak aduh, besok mau pakai baju apa ya pas malam Natal. Aduh, make upku yang mau seperti apa ya biar kelihatan cantik, biar kelihatan itu anggun, seperti itu. Terus sudah bingung. Nah, biasanya yang anak muda lainnya juga akan berpikir bahwa, aduh, belum ada gandengan nih mau diajak ke misa malam Natalnya sama siapa ya, aduh gitu. Udah bingung. Udah pada sibuk nyari. Nah, sebentar lagi kan 12 ya teman-teman. Pasti kalian sudah check out ini barang-barang yang mau dibeli gitu. Nah, lalu terkadang kita sering khawatir dan merasa sebaliknya. Mengingat bahwa Natal tahun lalu itu kita tidak bisa pergi. Udah mulai risau nih, aduh ya Tuhan, Natal tahun ini tuh kayak kemarin nggak ya? Masih bisa pergi ke gereja nggak ya? Masih bisa sama teman-teman nggak ya? Sama keluarga datang ke gereja gitu, merayakan ibadat, merayakan misa Natal, seperti itu. Kita sebagai anak Allah tidak perlu cemas sebenarnya akan hal-hal yang membuat kita itu merasa ragu, khawatir, ataupun takut. Karena sesungguhnya Yesus itu lahir di dalam hati kita. Kerinduan dan kegembiraan saat menyambut hari Natal itu memang menjadi dambaan semua umat Kristiani. Nah, karena kita terlalu sibuk mempersiapkan semua keperluan Natal, nah terkadang kita ini sering kita sendiri itu lupa makna menyambut Sang Juru Selamat itu seperti apa. Dalam menyambut Sang Juru Selamat, kita tidak perlu melakukan pesta ataupun berfoya-foya, memikirkan hal-hal yang terlalu menjerumuskan ke duniawi ya teman-teman. Namun kita berpestalah dengan hati kita bahwa Yesus itu akan datang, bahwa Yesus akan lahir di dalam hati kita, dalam diri kita, seperti itu. Nah, mulailah membuat aksi kepada sesama yang menderita, merasa tersingkir, kekurangan, dan masih banyak lagi. Mari kita bersama-sama memulai masa Advent ini dengan penuh rasa syukur atas anugerah hidup, anugerah pekerjaan, anugerah kesehatan, dan masih anugerah yang banyak lagi. Dan tetap percaya akan rencana Allah akan hidupmu, dan berdoalah
supaya kita memperoleh kekuatan. Biarlah lilin pertama Advent terus menyala di hati kita, agar kita mampu melihat kehadiran Tuhan bahkan dalam kegelapan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Oke, untuk Stefani, menurut saya kekuatan kamu adalah ini ya, nanti di dalam slide itu adalah kekuatan kamu untuk mendengarkan ya, ketika orang lain itu bercerita. Nah itu buat saya modal yang bagus ya, karena sebenarnya homili itu tidak complicated banget sih, asal kita punya telinga yang besar ya pada umat. Kalau kita ketemu umat itu, saya merasa ya, karena waktu itu pernah di Kota Baru, jadi semakin saya sering ke lingkungan gitu ya, homili itu lebih gampang, karena saya selalu mendapatkan cerita dari umat yang kemudian saya angkat dalam homili ya. Nah, tantangannya Stefani adalah kisahnya kan banyak banget ya. Nah, itu meringkesnya ya. Kalau saya sih misalnya tadi beberapa kalimat yang kamu ucapkan, misalnya ini ya, bawa oleh-oleh apa ya? Mau masak apa ya? Nanti Natalan sama siapa ya? Natalan tahun ini sudah offline belum? Jadi kalimat yang panjang itu bisa diringkes jadi 4 kalimat saja ya. Jadi yang oleh-oleh ini pasti apa ya? Nenek, kakek, atau orang yang sedang jauh, pengen mudik ya atau pengen pulang. Lalu masak itu ya ibu kita ya, mulai ini ya, lalu mau pakai baju apa ya, bahkan sama siapa, itu mungkin pertanyaan orang muda ya. Dan mungkin karena ini sudah hampir 2 tahun pandemi ya, mulai pertanyaan mungkin terakhir ya sebagai jembatan, Natalan tahun ini sudah bisa ke gereja atau masih daring ya. Jadi itu bisa diringkas dalam 4-5 kalimat ya, Stefan. Jadi kita langsung menyapa dengan 4-5 kalimat itu ya. Dan itu sudah menyapa banyak banget ya umat dengan macam-macam pengalamannya. Lalu bahkan nanti beberapa tahun lalu ya ada biasanya hampir setiap Natal muncul sih quotes ini dan berikut gambarnya ya tentang bagaimana merayakan Natal. Saya masih ingat beberapa kalimatnya. Daripada beli baju baru, Natal adalah menggunakan baju yang sudah ada. Daripada beli gawe baru, saya mendonasikan gawe yang beberapa saya punya kepada yang lebih membutuhkan. Dan macam-macam gitu ya. Ada nanti itu kan bisa ini ya langsung satu kalimat aja ya, Stefani ya. Nah, challenge kamu adalah gimana ya cerita yang hidup ini tidak menghabiskan waktu homili ya. Jadi dipotong ya, nanti dipotong-potong satu kalimat aja sehingga kira-kira 10 kalimat yang Stefani punya itu sudah mengatakan, sudah menyapa banyak ya. Saya kira lebih di situ ya challenge-nya Stefani ya. Lalu hal-hal yang detail lain menurut saya juga nanti ketika bicara kitab suci, buatlah kalimat-kalimatnya itu seperti ketika kamu cerita. Kalau itu menjadi lebih abstrak, kamu kesulitan untuk menuliskannya, itu berarti abstrak banget. Ya. Kalau buat kita abstrak, buat umat lebih abstrak lagi. Ya. Maka seringkali perlu dicek ya. Misalnya ini yang sering saya lakukan, saya kadang-kadang saya posting dulu ya di Facebook atau Instagram ya, dan agak test the water ya, kira-kira dengan seperti ini nyambung tidak ya, orang cenderung untuk berkomentar, atau kalau sepi-sepi saja cuman nge-likes gitu ya, itu agak beda kalau orang memberi komentar ya. Saya biasanya lebih mengapresiasi yang memberi komentar. Karena kadang-kadang orang nge-likes itu kan nggak enak ya. Masuk Romo posting saya nggak nge-likes. Ya.
Tapi komentar itu biasanya pasti sesuatu yang menyentuh orang, ya. Maka itu salah satu untuk test the water, ya. Maka kalian juga boleh, ya, setelah ini nanti diposting di medsos kalian untuk dapat komentar saja, ya. Kira-kira misalnya Stefani tadi, ya, 4 kalimat atau 5 kalimat itu kira-kira yang akan diomongin orang nggak sih ketika menjelang Natal? Bawa oleh-oleh apa ya? Mau masak apa ya? Baju mana yang mau tak pakai? Apa sendirian lagi seperti tahun lalu atau tahun ini saya akan bareng dengan seseorang? Misalnya Natal masih daring atau sudah offline? Nah, itu kan sebenarnya pendek sekali, ya. Tapi nanti Stefani bisa tanya pada teman-teman, kira-kira kalimat kalau kamu diminta omong 1 kalimat tentang menjelang Natal, kalimat kamu apa sih? Karena bisa jadi ini beberapa pengalaman anak, ya. Bapak pulang nggak ya? Nah, itu juga sesuatu, ya. Jadi tidak sekedar tentang oleh-oleh, ya. Bapak pulang nggak ya dari Kalimantan? Nah, kayak gitu, ya, Stefan. Oke, rekan-rekan, karena waktu kita tidak panjang, ya. Terima kasih, Romo. Oke, makasih. Mungkin sekarang saya akan lebih membuka pertanyaan dulu saja, ya. Apakah ada pertanyaan terkait dengan menulis narasi, ya? Apakah ada kesulitan? Karena setelah ini saya akan menutup jam 12 sehingga kalian masih punya waktu 50 menit, ya, untuk upload, ya. Sekali lagi, ya, teman-teman, ini adalah latihan, ya. Saya tidak meminta kamu menulis sempurna, tapi sekurang-kurangnya kamu sudah punya gagasan awal yang nanti minggu depan masih bisa disempurnakan lagi, ya. Oke, apakah ada pertanyaan dulu? Romo, Oke, ya, silakan. apakah yang misalnya tadi sudah kami tulis itu langsung kami post saja atau misalnya tadi ada masukan dari Romo perlu kami revisi dulu gitu, Romo? Direvisi nggak apa-apa, sejauh masih ada waktu, ya. Ya, baik, Jadi Romo. pokoknya dikira-kira saja, ya. Saya butuh waktu berapa lama untuk posting. Lalu apakah, ya, pokoknya the best version sampai siang ini, gitu, ya. Minggu depan nanti kalian masih punya waktu untuk mengoreksi, ya, tapi kadang-kadang waktu itu cepat banget, ya. Kelihatannya masih banyak, tapi kemudian sudah deadline hari ini, ya. Maka saya biasanya, ya, the best yang bisa kamu lakukan, ya, mungkin memperbaiki titik komanya atau kalimat yang mungkin kurang luas, ya, kamu buat lebih luas, gitu, gitu, Danang, ya. Baik, Romo, terima kasih. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Romo, saya ingin bertanya, Romo. Ya. Yang nanti dikirim tuh pakai judul sama tema atau judul tak, Mo? Bebas, ya. Yang penting 10 kalimat, ya. Oh, baik, Romo, terima kasih. Jadi boleh juga, misalnya kalau kamu pengen mempermudah saya, ya, yang minggu lalu sudah kamu tulis itu kamu sertakan, ya. Jadi saya kira saya memberi kamu sekitar 500 kata, jadi pasti itu cukup, ya. Ruang untuk diposting yang jadi narasinya di depan, ya, lalu yang pesan utama itu yang paling bawah. Jadi posisinya seperti itu agar saya bisa melihat ini, ya, nanti narasinya cocok atau tidak, ya. Apakah perlu digiling lagi, ya, diolah lagi. Pengalaman saya tidak sekali jadi, ya, teman-teman membuat narasi itu kadang-kadang harus diolah lagi, ya, dan seringkali geraknya, ya, melihat bacaan, ya, lalu melihat ke pengalamannya, lalu semakin dekat semakin baik. Tetapi tidak harus sampai seperti tadi, ya, yang kangkung tadi, ya. Ketika tadi cerita kangkung, saya tuh ingat, ya, perikop kitab suci yang itu, ya. Majikan yang pergi ke luar negeri, ya, dia menitipkan warisan, uang untuk dikembangkan, itu terlalu mirip dengan itu, ya. Itu kadang-kadang agak mengurangi ceritanya, ya, karena lalu surprise-nya agak kurang.
Oke, itu jawaban dari saya. Apakah masih ada pertanyaan? Mau tanya lagi, Romo. Ya, silakan. Untuk narasi ini tuh kita apakah sudah sampai pada misalnya diterangi kitab suci gitu, Romo, seperti yang punya Stefani Puspa tadi, atau hanya dari pengalaman saja begitu, Romo? Dari pengalaman dulu aja, Danang, ya. Minggu depan kita baru akan bicara secara spesifik bacaan pertama dan bacaan Injil itu kita udar ya dalam bahasa yang lebih naratif ya. Paus Fransiskus itu memberikan catatan bahwa banyak katekese itu kisah hidup Yesus itu menyempit menjadi sejumlah kebenaran, statement-statement dogma, dan itu tidak menyentuh orang. Ya, jadi kitab suci perlu kita tampilkan dalam bahasa sehingga ini adalah Allah atau Yesus yang menyapa, yang menjumpai, yang ngajak kita ngobrol ya, yang ngechat kita ya dalam bahasa yang lebih populer ya. Nah, harus dikembalikan ke situ ya, karena kalau jadi kebenaran-kebenaran ini satu sulit dikatakan karena kalian belum S1, belum doktor lagi ya. Jadi banyak kalimat kalian itu yang ini bukan pada kesempatan ini ya, tapi seringkali sangat kelihatan kalau kalian memimpin doa, memberikan renungan itu ya, itu bukan kalimat yang kalian punya. Ini kalimat yang asing bahkan untuk kalian, sehingga berat ya. Kalian ngomongin aja berat ya, sehingga ketika sampai ke audiens tambah berat lagi. Dan rata-rata jatuhnya yang menjadi serangkaian kebenaran ya yang oleh Paus Fransiskus. Iman itu tidak sekedar aletheia ya, menyingkap sesuatu yang tersembunyi atau apa ya, tetapi lebih ke momen perjumpaan. Perjumpaan itulah yang menjadikan sabda itu menjadi kisah dan kisah itu menjadi kehidupan ya. Dan kehidupan itulah sebenarnya yang kemudian kita sabdakan ya di dalam homili. Maka nanti kalau kalian merasa ada kalimat-kalimat yang masih sulit, mungkin dicek lagi ya, kehidupan mana yang sebenarnya mau saya katakan ya. Kok kemudian jadi sangat abstrak. Lalu kembali ke kisah atau kembali ke kehidupan. Oke, begitu, Danang? Baik, Romo, terima kasih. Oke, rekan-rekan, dengan demikian kita akhiri kelas kita. Kalian masih ada waktu 50 menit untuk mengupload hasil karya kalian. Ya. Buat kalian yang masih kesulitan dengan LMS, ya minta tolong temannya. Ya. Mudah-mudahan semakin teratasi. Oke, terima kasih semua dan selamat siang. Terima kasih, Romo. Yuk. Terima kasih, Romo. Ya, Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo.